Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Matius 13 ayatnya yang ke-16 sampai ke-23. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih atas semua anugerah Tuhan yang boleh kami nikmati hari lepas hari. Kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan yang memungkinkan kami boleh ada sampai saat ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan dan pemeliharaan-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Dan sebentar Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu sehingga kami boleh memahami bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan baca firman Tuhan ini dari Matius 13 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak dapat melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah sejahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan ini kita diajarkan oleh Tuhan untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan melalui suatu perumpamaan, yaitu perumpamaan penabur. Dan saudara-saudara, yang biasa disemaikan lalu ditaburkan itu adalah padi. Saudara-saudara bisa melihat bagaimana seorang petani menaburkan benih sehingga ketika disemaikan padi itu dan ditaburkan, maka dia akan tumbuh dan akan menghasilkan hasil yang baik jika benar-benar ditanam di tempat yang benar-benar mau menerima padi yang sudah disemaikan tadi. Dia sudah tumbuh menjadi padi, terus ditanam dan nanti akan menghasilkan padi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat perumpamaan itu mengenai seorang yang mendengarkan firman Tuhan, mengenai tentang kerajaan surga. Dikatakan di sini bahwa ada seorang penabur yang menaburkan benih itu di tepi pinggir jalan.
di tepi, benih itu ditaburkan di pinggir jalan. Nah, ketika si jahat datang dan mereka merampas benih itu, sehingga orang itu tidak bertumbuh. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maksudnya di sini adalah ada seorang hamba Tuhan yang menaburkan firman Tuhan kepada orang, tetapi dia tidak bertumbuh. Firman itu tidak bertumbuh oleh karena situasi yang menghimpitnya, bahkan oleh karena si jahat pun yang mengganggunya, sehingga firman itu tidak berbuah. Ada juga benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Itulah orang yang mendengarkan firman itu, tetapi dia tidak dapat berakar dan bertumbuh. Oleh karena apa? Oleh karena penindasan dan penganiayaan yang dia alami, sehingga orang itu murtad. Nah, saudara, ada juga yang ditabur di semak duri. Itu adalah orang yang mendengarkan firman itu, lalu dia khawatir akan tipu daya kekayaan dunia ini yang menghimpit firman itu berbuah di dalam kehidupannya. Saudara-saudara bisa mengerti ya, ada firman yang ditaburkan di dalam hati orang itu, yaitu benih yang ditaburkan di pinggir jalan, oleh karena si jahat yang merampaskan firman itu, sehingga hati orang itu dikacaukan oleh si iblis. Firman itu tidak berbuah di dalam kehidupannya. Ada orang yang mendengarkan firman Tuhan, oleh karena penganiayaan hidup, dia tidak bisa berbuah. Dia hanya sebentar saja merasa terhibur dengan firman Tuhan itu, tetapi oleh karena tindakan kehidupan yang dia alami, tindakan penindasan kehidupan yang sulit yang dia alami, sehingga dia tidak berbuah. Yang selanjutnya, dia ditabur di dalam semak duri, yaitu orang yang mendengarkan firman Tuhan, lalu dia khawatir akan dunia ini, lalu dia khawatir akan kekayaan dunia ini, sehingga kekhawatiran itu menghimpitnya, dan firman Tuhan yang dia dengarkan untuk menguatkan dia bisa bertahan dari kekhawatiran dunia ini, dia tidak mampu, sehingga dia tidak bisa berbuah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir adalah yang ditabur di tanah yang baik. Di tanah yang baik ini adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang berbuah 100 kali lipat, ada yang berbuah 60 kali lipat, ada yang berbuah 30 kali lipat. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita percaya kepada Tuhan. Mari kita imani kehidupan kita ini, sehingga hidup kita di dalam Tuhan memiliki kehidupan yang sungguh dapat mengelola kebenaran firman Tuhan itu dalam hati dan pikiran kita. Kita dapat menerima kebenaran itu di dalam hidup kita, sehingga kita berkembang berbuah di dalam Kristus, dan kita menghasilkan
berlipat kali ganda. Artinya di dalam iman kita berbuah. Kita berbuah di dalam Kristus. Kita menghasilkan yang baik di dalam iman kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kita hiraukan itu semuanya. Jangan kita menjadi seorang yang memiliki pemikiran orang yang ada di dalam benih yang ditabur di pinggir jalan. Jangan kita mau seperti itu. Jangan kita juga mau seperti benih yang ditaburkan di bebatuan. Dan jangan juga kita mau benih itu ditaburkan di dalam semak duri. Tetapi marilah kita mau menerima bahwa benih firman Tuhan yang ditaburkan dalam kehidupan kita boleh raih dengan menghasilkan berlipat kali ganda, 100 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 30 kali lipat. Mari kita percaya kepada Kristus bahwa kuasa Tuhan memampukan kita agar kita menjadi seorang yang dapat menerima kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, sehingga kita terus dipimpin, diberkati dan dilawat oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Namun kita berdoa dulu. Tuhan, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Hamba terbatas dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Namun hamba percaya bahwa Tuhan tidak terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada orang-orang yang Tuhan sudah izinkan mereka untuk selamat. Dan kami percaya Tuhan bahwa mereka menjadi orang yang pendengar firman Tuhan yang berbuah dan menghasilkan 100 kali lipat, 60 kali lipat sampai 30 kali lipat. Itu kerinduan kami ya Tuhan. Tolong kami untuk kami tidak diganggu oleh si iblis. Tolong kami Tuhan agar si iblis tidak mengganggu kami. Pergumulan hidup tidak mengganggu kami ya Tuhan. Bahkan kesulitan dunia ini tidak mengganggu kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan tuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong kami Tuhan supaya kami bisa berbuah. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok.